Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, khurujud dajjal, munculnya dajjal. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kalau seandainya dajjal keluar sementara aku hidup, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau dia keluar dan aku sudah meninggal dunia, maka masing-masing kalian menghadapi dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu banyak para raja yang mengaku diri mereka Tuhan seperti Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian juga Zunwas dan raja-raja lainnya, maka begitu juga Dajjal awalnya menampakkan kesolehannya, kemudian mengaku sebagai nabi dan berakhir mengaku sebagai Tuhan. Tapi Dajjal mengaku sebagai Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepadanya keanehan-keanehan yang tidak dimiliki manusia. Berbeda dengan Fir'aun ataupun Namrud ataupun Zunwas, tidak memiliki apapun. Karena Dajjal lah fitnah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada manusia untuk menguji iman manusia, sehingga wajar banyak para pengikutnya. Di antara banyak para pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asfahan sab'una alfan alaihimut tayalis. Dajjal akan diikuti orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 tentara Asfahan lengkap dengan atribut-atribut keyahudian di kepala mereka. Dan ini pengikut pertama Dajjal. Ketika Dajjal muncul, maka akan muncul di Asfahan, di tempat sekarang mayoritas orang-orang Syiah di Iran. Dan kalau kita lihat Asfahan hari ini, banyak orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di kota tersebut. Seolah-olah ada isyarat bahwa apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kebenaran. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Nabi itu mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Jalla fi'ula tabaraka wa ta'ala. Kemudian dengan 70.000 pasukan Yahudi, Dajjal pun akan mulai mengelilingi dunia. Tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal, kecuali dua kota yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memukulkan dengan tongkatnya dan mengatakan, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, inilah negeri yang baik, inilah negeri yang baik, maksudnya Madinah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Dua kota ini dibentengi para malaikat. Tapi dari dua kota ini keluar para munafikun, keluar orang-orang kufar. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin illa sayatauhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu jengkal di bumi kecuali Dajjal akan menginjaknya, kecuali Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini, Dajjal pun kemudian emosi dan marah. Maka kemudian Dajjal pun menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya ke bumi. Maka terjadi gempalah di dua kota tersebut, sehingga beruntuhan di mana-mana. Para penghuninya ketakutan, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi 3 gempa akibat 3 hentakan kaki Dajjal ke bumi, yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafik. Tiba-tiba keluar dari dua kota tersebut orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan kedua kelompok ini akan bergabung dengan Dajjal, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang tetap tinggal di dua kota tersebut, karena mereka yakin hanya dua kota itulah yang bisa mengamankan mereka dari fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal ketika tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, tetapi mendapatkan para pengikut dari orang-orang munafik yang bertinggal di kota Mekah dan Madinah, akhirnya keluar dan mengikuti Dajjal. Dajjal mulai keliling ke daerah-daerah di sekitar Arab, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan di antara fitnah kepada
orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab, orang-orang di luar Mekah dan Madinah. Dajjal akan keliling di antara mereka, kemudian menampakkan kesaktian, keanehan dan kehebatan, bisa menghidupkan orang mati. Kata Nabi SAW, inna minal fitnati an yaqula lil a'rab. Sungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal berkata kepada orang-orang Arab Badui itu, bagaimana pendapat kalian imba'astu laka abaka wa ummak, kalau kuhidupkan bapakmu, kalau kuhidupkan ibu, atashhadu anni rabbuk, maukah kau bersaksi aku Rabbmu? Fayaquluna, maka orang-orang Arab jahil pun mengatakannya. Fayumathilu lahu syaitan, fayumathalu lahu syaitanu syaitanani fi surati abihi wa ummi, maka akan dibentukkan padanya dua syaitan pada bentuk ibunya dan juga bapaknya. Kemudian setelah syaitan membentuk ayah dan ibunya, tiba-tiba syaitan mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ikuti orang ini, fa innahu rabb, karena dia adalah Rabb. Setelah berhasil kemudian memurtadkan orang-orang Arab yang jahil dan menjadi pengikut Dajjal berikutnya, maka Dajjal akan berlari ke tempat lain dan akan banyak pengikutnya dari kalangan yang disifatkan Nabi SAW, wajah-wajah mereka bulat, mata mereka sipit. Siapa mereka? Mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna Dajjal yakhruju min kibalil masyriq min madinatin yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari arah timur dari Madinah yang disebut dengan Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, di mana akan diikuti oleh kaum wujuhuhum al-mijanil mutraqah, wajah mereka seperti perisai-perisai. Maksudnya ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang asing non-Arab, ada yang mengatakan mereka orang-orang Turuk, orang Maghul, orang Tatar, dan orang-orang yang semacam mereka. Artinya Dajjal akan dapat dukungan besar dari orang-orang ajam, dan tentunya yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kalangan wanita. Makanya wajar Nabi SAW mengatakan di akhir zaman orang-orang yang beriman saking takutnya dengan istri mereka, saudari mereka, ibu mereka, bibi mereka, maka mereka mengikat wanita-wanita itu agar jangan keluar dan jangan berjumpa dengan Dajjal. Ya, karena para wanita disabdakan Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din, kurang agamanya dan kurang akal, sehingga mudah mengikuti ajakan Dajjal yang sanggup untuk memberikan apapun yang dikehendaki para wanita, dari perhiasan, kemegahan dunia, dan begitu seterusnya. Makanya banyak kemudian para wanita murtad di akhir zaman dan akan menjadi para pengikut Dajjal. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian besarnya fitnah Dajjal sehingga wajar Nabi SAW menganjurkan kita untuk berlindung dari fitnah. Lalu bagaimana caranya kita berlindung dari fitnah Dajjal? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita pelajari supaya kita mampu untuk melawan fitnah Dajjal? Tentu ini pembahasan yang panjang, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.